warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nisa, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Mila Vanita dengan NIM 400142200 akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Upaya Pendekatan Kontekstual Berbasis Eksperimen untuk Meminimalisir Miskonsepsi Materi IPA Fotosintesis. Nah, jadi tujuan dari artikel yang saya buat ini yang pertama yaitu ada meminimalisir miskonsepsi materi fotosintesis IPA SMP, di mana fotosintesis sendiri itu merupakan materi yang abstrak ya, karena mungkin dari gurunya yang mengajar itu hanya menggunakan metode ceramah yang membuat siswa itu mungkin akan lebih cepat jenuh dan merasa bosan. Nah, jadi yang kedua ada mengupayakan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis eksperimen. Seperti judulnya yaitu dengan pendekatan kontekstual berbasis eksperimen. Kenapa saya menggunakan pendekatan kontekstual? Karena pendekatan kontekstual itu kan menyajikan pembelajaran yang menghubungkan situasi di kehidupan nyata ya, sehingga pembelajaran yang didapat siswa itu lebih bermakna. Selanjutnya latar belakang masalah. Nah, jadi di sini IPA itu sebenarnya merupakan salah satu mata pelajaran yang cenderung tidak disukai oleh siswa karena mungkin pembelajarannya itu materinya cukup banyak, terus sulit dipahami. Nah, materi-materi yang ada di IPA yang berpeluang menjadi miskonsepsi itu salah satunya adalah fotosintesis. Karena penjelasan dari guru yang hanya mengajar menggunakan metode ceramah membuat siswa itu menjadi jenuh sehingga menjadikan materi tersebut abstrak untuk dipahami. Nah, menurut Setiawati et al. Itu miskonsepsi yang banyak ditemukan pada materi fotosintesis IPA itu ada pada subkonsep tahapan proses fotosintesis, seperti siswa itu mungkin masih beranggapan bahwa reaksi gelap itu terjadi pada malam hari. Nah, nyatanya itu kan reaksi gelap itu tidak membutuhkan cahaya matahari. Ada cahaya ataupun tidak, dia masih tetap berproses gitu loh. Terus ada kebutuhan cahaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan fotosintesis. Metodologi dan teknik pengumpulan data. Nah, jadi metodologi yang saya gunakan itu menggunakan studi literatur dari beberapa jurnal dan artikel, di mana mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan dan kajian pustakanya itu dengan membaca. Karena fungsi dari studi literatur sendiri itu untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek praktis, di mana studi literatur ini digunakan untuk mencari landasan teori, kerangka berpikir, dan mencari hipotesis. Berhubung artikel yang saya buat ini tidak artikel penelitian, jadi tidak ada yang namanya kerangka berpikir dan hipotesis, hanya digunakan untuk mencari landasan teori. Selanjutnya teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data secara deskriptif. Nah, hasil dan pembahasan dari artikel ini sebenarnya masuk ke tahapan dari mungkin seorang peneliti itu tahapan-tahapannya menggunakan pendekatan kontekstual berbasis eksperimen tadi itu. Yang pertama itu dengan melakukan pretest, seperti halnya kita waktu kuliah biologi dasar ya, terus itu kan ada yang namanya pretest sebelum melakukan praktikum. Jadi pretest ini digunakan untuk mengetahui gambaran awal dari pengetahuan siswa mengenai materi fotosintesis. Nah, yang kedua itu setelah melakukan pretest itu melakukan praktikum sederhana, yaitu pengujian daun menggunakan larutan Lugol. Kita kan pernah belajar juga ya waktu biologi dasar untuk membuktikan hasil dari proses fotosintesis sendiri.
guru ataupun peneliti ya, itu jawabannya termasuk miskonsepsi atau enggak, itu bisa dilihat dari, mungkin bisa dicocokkan dengan pola jawaban dari siswa terkait tadi yang pretest yang sudah dilakukan. Apabila siswa itu paham konsep, pola jawaban yang diberikan pasti jawabannya benar dan juga terdapat alasan yang benar juga. Nah, apabila miskonsepsi, jawaban yang ditunjukkan itu salah dan menunjukkan alasan benar, ataupun sebaliknya, jawabannya benar, alasannya yang salah. Selanjutnya, apabila siswa tersebut tidak paham konsep, pola jawaban yang ditunjukkan itu jawabannya salah, alasannya salah, atau jawaban benar, tidak ada alasan. Nah, jadi berdasarkan studi literatur dari Kurniasih dan Hanka pada tahun 2017, upaya untuk meminimalisir miskonsepsi fotosintesis menggunakan metode eksperimen ini mampu mengurangi miskonsepsi yang ada pada materi tersebut, karena siswa itu lebih paham dengan pembelajaran yang bermakna, karena tadi kan menggunakan eksperimen ya, praktikum sederhana. Jadi mungkin pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu lebih bermakna. Selanjutnya, menurut Siswana et al. Pada tahun 2017, metode eksperimen dapat memotivasi siswa untuk menjadi lebih tertarik belajar IPA dan menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi. Selain itu, menurut Tanalino et al. Pada tahun 2020, selain dari model pembelajarannya ataupun media pembelajaran yang digunakan, guru itu bisa mengulas materi-materi yang sudah diajarkan untuk agar siswa itu lebih paham dan membenarkan konsep-konsep yang salah. Jadi di sini kayak guru menjadi fasilitator agar siswa yang mungkin masih belum paham atau miskonsepsi terkait materi pembelajaran itu bisa dibenarkan oleh guru tersebut. Nah, materi fotosintesis harus diajarkan dengan metode pembelajaran yang menunjang, karena materi ini bersifat abstrak yang berpeluang bagi siswa untuk mengalami miskonsepsi. Dan guru harus dapat menyampaikan penjelasan yang dapat mudah dipahami oleh siswa dengan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif. Jadi kesimpulan artikel yang saya buat berdasarkan studi literatur terdahulu yang dilakukan untuk meminimalisir miskonsepsi materi fotosintesis menggunakan pendekatan kontekstual berbasis eksperimen, diperoleh kesimpulan bahwa metode eksperimen mampu meminimalisir miskonsepsi materi fotosintesis. Karena dengan eksperimen, siswa itu terjun langsung melakukan dan membuktikan hasil dari proses fotosintesis, sehingga dapat dengan mudah memahami materi tersebut. Guru sebagai fasilitator harus mampu memfasilitasi pembelajaran agar proses belajar mengajar itu semakin hidup dan interaktif. Siswa yang mengalami miskonsepsi harus diberi pembelajaran yang bermakna agar konsep yang salah akan dihapus dari ingatannya. Di daftar pustaka yang saya gunakan pada artikel, namun pada PPT tidak semua artikel ini ada di PPT tersebut. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya membuka pertanyaan. Apabila ada pertanyaan atau saran dan sanggahan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Mila.
Mungkin saya izin bertanya mengenai tadi ya, ini kan membahas tentang pendekatan kontekstual berbasis eksperimen untuk untuk meminimalisir ya miskonsepsi pada materi yang khususnya itu fotosintesis. Nah, bagaimana ini kan berbasis eksperimen ya, dimana ya walaupun yang diterangkan Mila tadi di artikelnya itu isinya percobaan sederhana, tapi saya sendiri di SMP dulu tuh belum mengalami yang eksperimen dengan laboratorium begitu. Jadi untuk alat dan bahan itu masih terbatas dan minim. Nah, untuk menanggapi hal tersebut mungkin dari Mila apakah ada studi literatur yang bisa mengatasi ya, membantu dalam hal tersebut. Gitu. Ya, terima kasih Yusnia atas pertanyaannya. Berarti itu kan dari sekolahnya ya, sekolahnya itu belum mungkin alat-alat laboratoriumnya belum mencukupi, memadai gitu. Nah, jadi pada apa ya? Untuk meminimalisir miskonsepsi fotosintesis ini bisa jadi dari guru IPA-nya sendiri itu bisa mungkin mengkoordinasikan dengan sarpras sekolah gitu. Jadi ini kan termasuknya ya jadi alat-alat ini tuh minimal lah di sekolah itu ada, soalnya untuk menunjang pembelajaran IPA, karena kita sudah di SMP itu sekolah pemerintah sudah pemerintah itu sudah melakukan upaya yang untuk meningkatkanlah kualitas sekolah agar siswa-siswa di Indonesia itu lebih paham terkait materi-materi pembelajaran IPA itu. Nah, mungkin atau enggak dari guru IPA-nya sendiri bisa melakukan percobaan atau praktikum yang lebih sederhana dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada. Jadi walaupun tidak ada alat-alat ini di laboratorium, dari guru IPA itu bisa mengkreasikan bahan-bahan sederhana itu untuk membantu mengurangi miskonsepsi yang ada pada mata pelajaran IPA. Mungkin dari saya itu. Pak masih ada? Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak. Meminimalisir miskonsepsi, upaya meningkatkan hasil belajar, upaya mencegah anak stunting. Jadi diikuti dengan problemnya dulu. Nah, kalau Mila ini kan diikuti dengan solusinya dulu. Jadi bahasanya agak aneh menurut saya. Nanti silakan dicek struktur bahasanya. Kalau misalnya memang salah silakan diperbaiki karena ini aneh menurut saya. Terus yang kedua, dari segi pemilihan kata, memang tadi saya sempat browsing di internet, miskonsepsi itu bisa nggak sih pakai kata meminimalisir? Nah, memang beberapa artikel itu ada, ya.
ya, minimalize gitu misalnya ya, ini dari bahasa asing sudah diserap dan sudah menjadi kata baku atau belum. Kalau belum menjadi kata baku berarti tidak. Terus untuk segi PPT, PPT-nya saya suka sih, maksudnya dari segi layout itu rapi, kemudian warnanya juga kontras, warna background, kemudian juga tulisannya nggak ada masalah. Cuma mungkin tulisan dikurangi ya, guys ya. Ini bukan seperti saudara presentasi mata kuliah biasanya. Itu pun saya dulu tuh biasanya sering mengalami kalau mahasiswa presentasi, tapi saya capek. Pada akhirnya mahasiswa tidak mau. Kalau presentasi materi atau konten ya gitu aja ya, PPT-nya masih tulisannya lengkap dan banyak gitu dalam satu slide. Saya lama-lama jujur capek. Daripada saya marah-marah akhirnya nggak ada gunanya. Ya sudah gitu. Tapi karena di sini PPT kalian itu menjadi salah satu fokus penilaian, jadi silakan diusahakan ya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Mister. Ini materinya Mister kan? Ya. Setahu saya yang namanya PowerPoint berarti hanya poin-poinnya saja. Berarti yang ditulis pun tidak suatu kalimat lengkap, apalagi paragraf, tetapi hanya poin-poin, hanya frasa, gitu ya. Jadi tidak kalimat lengkap. Karena itulah yang akan saudara jelaskan. Sehingga biasanya kalau PPT yang bagus itu hanya frasa, kemudian mungkin nanti bisa dibentuk seperti diagram alir atau apa, intinya tidak isinya tulisan ya. Kemudian ini intinya adalah pendekatan kontekstual berbasis eksperimen untuk meminimalisir miskonsepsi materi IPA fotosintesis. Nah, yang mau saya tanyakan, kontekstual berbasis eksperimen itu sebagai treatment miskonsepsi kan ya? Ya, sebagai treatmentnya untuk mengurangi miskonsepsi siswa, makanya Mila punya ide untuk menggunakan pendekatan kontekstual berbasis eksperimen. Ya, tapi kualnya eksperimen itu kan sebetulnya suatu metode pembelajaran ya. Pendekatan itu kan lebih luas daripada eksperimen. Nah, ini untuk saya. Berarti harusnya eksperimen berbasis pendekatan kontekstual. Ya, basisnya itu adalah sesuatu yang lebih besar, lebih general, lebih luas ya. Jadi nanti silakan cek kembali. Kemudian saya kembali lagi ke kontennya. Kalau menurut Mila yang seperti itu tadi sudah kontekstual berbasis eksperimen, saya mau tanya bedanya yang tadi dengan pendekatan kontekstual. Ya, materi IPA fotosintesis yang sama-sama eksperimen. Bedanya apa? Yang satu pakai pendekatan kontekstual dan yang satu tidak. Bisa dibedakan dengan materi yang sama. Jadi kalau menggunakan pendekatan kontekstual itu mungkin pembelajarannya lebih apa ya, lebih menarik lagi gitu loh. Lebih menarik, spesifikkan pendekatan kontekstual itu tadi apa? Pendekatan yang menyajikan pembelajarannya itu kan student center dengan menghubungkan ke situasi nyata. Jadi kurang lebihnya hampir sama dengan metode pembelajaran eksperimen, tapi ini kan pendekatannya yang pendekatan kontekstual. Kalau eksperimen itu kan cuma model pembelajarannya, metode pembelajaran. Bisa dispesifikkan ini loh, oh misalnya ada dua eksperimen nih, nanti saya bisa mengidentifikasi oh yang ini berarti yang pendekatan kontekstual nih, yang ini yang bukan. Itu gimana caranya? Saya dicontohkan dong. Kalau yang menurut Mila eksperimen berbasis kontekstual itu seperti itu tadi. Nah yang eksperimen biasa materi yang sama tapi tidak menggunakan pendekatan kontekstual seperti apa? Kalau untuk itu saya juga mungkin belum pernah tahu. Tapi karena
bagaimana itu ketika kita sudah praktikum itu kemudian siswa itu bisa berkurang miskonsepsinya. Tadi soalnya juga dijelaskan. Dan sebenarnya itu kan praktikum, setelah praktikum kan dari ya sudah itu nanti mengurangi miskonsepsi lah. Kok bisa dari praktikum saja itu kemudian miskonsepsinya berkurang? Ada nggak? Atau mungkin saya yang lewat? Oh iya, ada Bu. Jadi tadi belum saya jelaskan ya teman-teman. Nah, jadi setelah melakukan kan pertama itu peneliti udah tahu ya dari pretest yang dilakukan oleh siswa itu ada miskonsepsi atau tidak. Setelah itu melakukan praktikum tersebut, praktikum sederhana. Nah, yang setelah melakukan praktikum sederhana itu bisa melakukan post test. Jadi nanti terlihat jawaban-jawaban dari siswa yang ada pada pretest miskonsepsi atau enggak itu bisa dilihat lagi dengan post test. Nah, post test ini kan mungkin nanti siswa jadi lebih paham soalnya sudah melakukan praktikum langsung gitu loh. Terus di sini juga pada praktikum tersebut guru itu bisa menjadi fasilitator pada siswa yang mungkin masih belum paham atau miskonsep tersebut. Tes baik tes maupun post tes itu fungsinya apa? Mengurangi miskonsepsi atau mengurangi miskonsepsi? Jadi yang pretest ini untuk melihat miskonsepsinya dulu, terus yang post testnya itu untuk kayak Makanya mengevaluasi. saya tanya, tesnya digunakan untuk mengukur miskonsepsi atau mengurangi miskonsepsi? Mengurangi. Treatmentmu untuk mengurangi miskonsepsi dengan praktikum atau dengan pretest post test, memberi pretest post test? Yang tesnya itu untuk mengukur. Mengukur kan? Nah, dari praktikum itu kok kemudian nanti diklaim bahwa itu bisa mengurangi miskonsepsi dari mana? Ini mungkin bisa dilihat dari Ini kan yang dilakukan miskonsepsi. Ini mengukur Mila. Yang saya tanyakan treatmentnya. Nanti ketika kalian treatment apapun, pretest dan post test itu untuk mengukur, bukan sebagai treatment, ya. Mengukur apakah benar miskonsepsinya berkurang. Kita kasih tes lagi untuk mengukur, alat ukur namanya, ya. Bukan untuk mengurangi. Lah menguranginya apa? Mengurangi miskonsepsi, meningkatkan hasil belajar. Ya dengan treatment kita, gitu kan? Dan makanya dengan treatment kita treat, kita bahasa Indonesia apa? Kita beri perlakuan gitu kan, sama seperti gini, Mila sakit ke dokter ya, terus didiagnosa oh ini sakit demam berdarah misalnya, terus ini saya treatment ya karena trombositnya kurang banyak ini diopnam. Treatment ketika diopnam itu ya mungkin diinfus, kemudian diberi obat-obatan, kemudian diberikan jus jamu dan sebagainya misalnya seperti itu namanya treatment. Terus di akhir dokter ngecek lagi, oh trombositnya sudah naik. Nah, ngecek trombosit dari misalnya angka 1 ke angka 5 itu kan hanya mengukur. Treatmentnya itu kan tadi yang dikasih obat-obatan, kasih jus jamu dan sebagainya kan gitu kan. Nah, ini sudah sama, ya. Indikatornya sama, ini kan indikator untuk mengukur. Oh si A ini masih miskonsepsi, si B ini tidak paham konsep, si C sangat paham konsep. Itu kan hanya ukuran, bukan treatmentnya kan. Nah, bagaimana caranya tadi praktikal berbasis pendekatan kontekstual kok bisa untuk mengurangi miskonsepsi? Setelah praktikum ngapain? Praktikum saja. Yakin kalau praktikum saja itu sudah selesai, Mila bisa memastikan siswa itu tidak miskonsepsi. Ada pembuatan laporan Saja bisa mengurangi. Saya tanya, itu kan saya sebagai pengujian dan skeptis, silakan meyakinkan saya. Makanya kalau praktikum aja bisa mengurangi miskonsepsi. Dari mananya? Tadi miskonsepsi yang diangkat yang terkait apa? ada tahapan proses potensi tesis, terus kebutuhan cahaya dan Ya, tadi miskonsepsinya apa?
cahaya ataupun tidak, walaupun reaksi terang sudah terjadi, pasti akan selanjutnya itu reaksi gelap. Tapi siswa masih beranggapan kalau reaksi gelap terjadi pada malam hari. Miskonsepsinya adalah reaksi gelap terjadi pada malam hari. Tapi faktanya Reaksi tidak selalu seperti itu, kan? Nah, praktikum tadi itu bisa membuat siswa menyimpulkan nggak bahwa reaksi gelap itu tidak perlu terjadi di malam hari itu bisa. Praktikumnya tadi ngapain? Daunnya tadi diapakan? daunnya tadi pertama itu ditutup dengan aluminium foil, kemudian direbus, terus ditetesin alkohol. Nah, kalau kan yang ditutupin dengan aluminium foil, apabila nanti ditetesin dengan gold, itu nanti tidak akan berwarna biru kehitaman. Nah, yang berwarna biru kehitaman itu terjadi hasil proses fotosintesis. Kenapa yang ditutup aluminium foil tidak menghasilkan Karena pada daun yang ditutupin dengan aluminium foil ini itu reaksi terangnya ini kan daun yang ditutup aluminium foil itu gambaran atau analogi reaksi gelap? Bukan. Kan kita ingin memberi pemahaman pada siswa bahwa reaksi gelap tadi apa? reaksi yang terjadi tidak memerlukan cahaya. Reaksi yang terjadi tidak memerlukan cahaya matahari. Kalau siang bisa terjadi Bisa yang bisa. Nah, reaksi ya, seperti itu. Terus hubungan antara konsep itu dengan praktikum ini agar siswa konsepnya tidak salah itu apa? Gitu, Mas Bay. Saya pikir tadi daun yang ditutup aluminium foil itu mungkin analogi untuk reaksi gelap. Bukan. Lah konsep apa yang bisa didapat dari sini? Bisa nggak untuk mereduksi konsep mengurangi miskonsepsi yang tadi? Jadi selain siswa itu beranggapan ada miskonsep terkait reaksi terang dan reaksi gelap itu siswa juga masih miskonsep mengenai hasil dari proses fotosintesis yang terjadi. Jadi mungkin dengan praktikum sederhana ini mampu meminimalisirkan. Ini loh, mungkin bisa seperti ini. Oh, misalnya konsepnya adalah reaksi gelap dapat terjadi tanpa membutuhkan cahaya. Jadi yang penting kalaupun di siang hari tapi tidak ada cahaya, tapi tanaman berada di ruangan yang tidak ada cahaya, berarti kan masih bisa melakukan reaksi gelap. Nah, terus dengan praktikum itu bisa nggak siswa diantarkan ke konsep itu? Kalau kamu mau fokusnya ke konsep itu, gitu maksud saya. Kalau bisa tunjukkan di bagian aktivitas yang mana, paham ya? Nah, atau begini, dari praktikum itu konsep yang didapat apa saja? Hasil dari Hasil fotosintesis, amilo, ya, terus ada reaksi terang juga, reaksi terang, reaksi terus gelap. yang terkait sama miskonsepsi tadi loh, terkait reaksi gelap, ada enggak? Sehingga siswa bisa beranggapan, sehingga siswa bisa menarik kesimpulan dari praktikum itu, oh iya kalau reaksi gelap itu tidak ada cahaya tapi bisa dilakukan atau masih bisa terjadi, sehingga itu ada enggak sistem itu dalam setiap langkah yang ada di praktiknya? Ada. Kalau ada tunjukkan yang mana?
cari praktikum yang minimal sekali bisa ngatasin miskonsepsi yang dicontohkan Mila. Intinya seperti itu aja. Miskonsepsi itu kan materinya banyak ya, di mana-mana, nggak cuma materi fotosintesis. Setiap materi di IPA mungkin ada siswa yang mengalami miskonsepsi. Tapi treatmentnya ya harusnya langsung aja ke miskonsepsi yang Mila contohkan. Jadi konsisten gitu loh. Bukan miskonsepsinya A, treatmentnya untuk konsep B, kan nggak nyambung. Paham ya? Nah, terus nah ini termasuk tadi kalau Mila itu fokus ke treatmentnya, berarti pengukuran miskonsepsi tidak perlu terlalu ditonjolkan seperti yang kabar tadi itu sebetulnya tidak. Yang penting malah di artikelmu itu harus menunjukkan kenapa kok ini bisa terima miskonsepsi, ya? Atau mungkin kegiatannya bisa didetailkan lagi nih. Oh, kalau misalnya eksperimen dengan pendekatan kontekstual, mungkin bisa diawali dengan observasi dulu. Observasi warna daun yang dari tumbuhan yang ada di luar dan di dalam rumah. Warna hijaunya berbeda atau sama? Oh, ternyata yang di dalam ruangan misalnya warna hijaunya lebih pucat misalnya. Oh, berarti kandungan klorofilnya mungkin lebih sedikit. Nah, itu ada kaitannya nggak dengan fotosintesis? Itu diawali dengan pengamatan. Kemudian praktikum. Setelah kegiatan praktikum mungkin nanti ada pemberian umpan balik dari guru entah berupa apa gitu ya. Nah, seperti itu kan jadi kelihatan, oh iya ada treatment miskonsepsinya. Tidak tahu terus kemudian fokus ke kegiatan praktikumnya, tapi tidak dikaitkan dengan ini untuk mereduksi miskonsepsi yang mana, tidak dikaitkan dengan bagaimana caranya kok bisa setelah praktikum konsepsi suatu reduksi ya, miskonsepsinya disebut reduksi itu kan belum kelihatan juga, paham ya maksud saya ya. Nah mungkin ke situ arah artikel yang harus ditulis oleh Mila, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham ya silakan tutup presentasinya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dan pemirsa. Mungkin cukup sekian dari